Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengambilan keputusan manajemen. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa capaian pembelajaran dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, nanti mahasiswa ada dua kompetensi atau kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, merincikan mekanisme pengambilan keputusan oleh manajemen. Dan yang kedua adalah mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Kita awali dengan introduction atau pendahuluan. Jadi pengambilan keputusan itu adalah satu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang ada, sehingga pendekatan ini mencakup proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Nah, di dalam pengambilan satu keputusan sangat diperlukan di level manajemen itu membuat keputusan yang berkualitas. Dan ukuran dari kualitas keputusan yang dibuat oleh manajemen itu dilihat dari efektivitas manajemen atau manajer di dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, dalam membuat satu keputusan manajemen, pada umumnya di level manajemen itu melibatkan aktivitas seperti identifikasi masalah, pencarian alternatif dan penyelesaian masalah, serta melakukan evaluasi dari alternatif-alternatif yang ada. Dan nanti setelah itu dia memilih alternatif keputusan yang terbaik, yang mana yang nantinya akan dijadikan sebagai satu keputusan. Tipe-tipe kegiatan manajemen di dalam proses pengambilan keputusan dapat kita lihat melalui gambar yang disajikan di slide ini. Jadi ada 3 tingkatan sesuai dengan kegiatan manajemen yang ada. Level terbawah itu adalah manajemen tingkat rendah dengan kegiatan bersifat operational management. Sementara di level kedua itu ada manajemen tingkat menengah, di mana kegiatan yang dilakukan itu berorientasi kepada manajemen kontrol. Dan level tertinggi adalah dalam hal ini melakukan kegiatan atau pengambilan keputusan yang bersifat strategic planning. Nah, di level tertinggi, pengambilan keputusan yang sifatnya strategik ini meliputi beberapa hal, misalnya proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Ini biasanya merupakan dibumbu-bumbui dengan tekanan politik, tekanan sosial, termasuk perkembangan teknologi dan juga memperhatikan kompetitor dan peluang yang ada di pasar. Salah satu yang juga harus diperhatikan di kegiatan seperti ini adalah masalah inflasi. Ini strategic planning yang berkaitan dengan proses evaluasi di luar lingkungan organisasi. Kemudian level strategik yang berkaitan dengan penetapan tujuan itu memiliki sifat long range atau jangka panjang yang nantinya akan dicapai berdasarkan visi dari seorang manajemen. Nah, kemudian yang lain yang berkaitan dengan strategic planning ini adalah penetapan strategi, di mana nantinya tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan inilah yang dilakukan oleh manajemen pada level tingkat atas tadi. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen kontrol yang dilakukan di level
tengah atau level menengah. Nah, dalam level ini meliputi kaitan tentang pengendalian manajemen, di mana tingkatan ini menjalankan taktik dengan strategi yang telah ditetapkan. Nantinya diperhatikan di situ apakah strategi itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, dan berhasil. Lalu di bagian terakhir atau level paling bawah itu adalah operational control. Nah, pengendalian operasional itu merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah. Nah, hal-hal yang sifatnya terperinci dan operasional itu dilakukan di level operational control ini. Nantinya pelaksanaan operational control ini itu berjalan berdasarkan pedoman proses manajemen kontrol dan difokuskan pada tugas-tugas yang ada di level bagian bawah. Selanjutnya adalah tipe keputusan manajemen. Tipe keputusan manajemen di sini itu menyangkut pada 3 hal. Yang pertama, keputusan terstruktur atau structured decision, di mana keputusan terstruktur ini adalah merupakan keputusan yang terjadi secara rutin atau berulang kali, dan biasanya dia cenderung untuk mudah dipahami. Kemudian tipe keputusan yang kedua adalah keputusan semi terstruktur. Ini merupakan keputusan yang sebagian bersifat struktur atau terjadi berulang kali, dan sebagian lagi bersifat unstruktur atau tidak selalu terjadi. Nah, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya apa ya. Karena kan dalam satu organisasi kan memang sudah ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya tidak rutin. Nah, yang sifatnya rutin itu tadi berarti masuk dalam kategori keputusan-keputusan yang sudah bersifat struktur di situ. Lalu yang ketiga adalah keputusan tidak terstruktur. Ini masuk dalam kategori keputusan yang tidak selalu terjadi, tidak ada dalam model pemecahan masalah, dan biasanya berlaku pada level top management. Nah, contoh dari keputusan tidak terstruktur ini adalah keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain atau kalau kita mau merger. Contoh lain adalah keputusan pengembangan jenis usaha baru. Karena ini kan tidak selalu terjadi ya, hanya mungkin tergantung pada perkembangan, sehingga keputusan-keputusan seperti ini kan tidak rutin sehingga masuk dalam kategori tidak terstruktur. Selanjutnya adalah peran manajemen. Peran manajemen itu kita bisa lihat melalui gambar yang ada di bagian bawah. Jadi pada prinsipnya di situ menurut Mintzberg itu ada 10 peran dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu interpersonal role, kemudian information role, dan decision role. Nanti dijabarkan dari setiap peran itu masing-masing, di mana interpersonal roles itu masuk dalam kategori figurehead, leader, dan liaison. Sementara information rules itu masuk kategori kegiatan seperti monitor, disseminator, dan spokesperson. Lalu decision role-nya itu adalah ya terkait dengan entrepreneur-nya, disturbance handle, dan resource allocator, serta negosiator. Nah, ini semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peran daripada manajer itu tadi. Misalnya pada bagian interpersonal role, tadi ada figurehead atau dia adalah panutan, ya, panutan. Sementara kalau dia adalah leader, itu adalah pemimpin, seorang pemimpin di mana manajer dapat memimpin, mengkoordinir, mengendalikan, menyeleksi, serta memotivasi tim.
atau bawahannya. Sementara kalau peran dia sebagai liaison atau penghubung, di mana seorang manajer itu mampu membangun dan menjaga komunikasi dengan baik dalam semua tim. Lalu bagaimana dengan information role? Nah, peran manajer sebagai information role khususnya pada monitor itu adalah dia pengawas, di mana peran manajer itu melakukan pemantauan terhadap produktivitas dan kinerja para karyawannya. Lalu kalau peran dia sebagai diseminator, dia adalah penyebar informasi, ya, di mana manajer itu bisa menyebarkan informasi terkait perkembangan dan perubahan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Lalu peran sebagai spokesperson itu adalah juru bicara, di mana manajer itu dapat berbicara mewakili nama organisasi. Nah, kemudian kita lihat peran yang berkaitan dengan decision maker ini ada 4 bagian seperti entrepreneur. Jadi, manajer memiliki peran sebagai pengusaha yang dapat membuat suatu perubahan maupun pengandaian demi kemajuan organisasi. Sebagai disturbance handle berarti pemecah masalah, ya, peran dia sebagai pemecah masalah dan bertanggung jawab terhadap setiap masalah atau konflik yang sedang terjadi. Lalu peran sebagai resource allocator itu sebagai pengatur atau pengalokasi sumber daya, di mana manajemen itu berperan menjadi pembagi sumber daya yang bijaksana. Baik itu sumber daya berupa penugasan tenaga kerja, penggunaan material, pengelolaan atau pengalokasian keuangan maupun sumber daya lainnya. Kemudian peran sebagai negosiator, di mana nanti manajer itu berpartisipasi melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis organisasi. Oke, kita lihat peran manajer berdasarkan tingkatan manajemen bisa dilihat dalam gambar berikut yang ada dalam slide. Seperti pada top management. Nah, top management ini adalah level tertinggi yang perannya itu adalah membuat keputusan strategis, ya, membuat formulasi kebijakan, rencana, strategi, dan sasaran dalam jangka panjang. Sementara pada tingkat middle management, perannya itu adalah membuat keputusan operasional, membuat formulasi, rencana operasional, dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi. Nah, kemudian pada tingkatan manajemen yang paling bawah itu perannya itu adalah membuat keputusan jangka pendek, melakukan operasional bisnis sehari-hari, serta melakukan implementasi rencana dan sasaran operasional. Nah, itu sesuai dengan tingkatan levelnya. Nah, tahapan-tahapan di dalam pengambilan keputusan itu ditampilkan seperti grafik yang ada di slide ini, dimulai dari intelligence. Berarti pada tahap ini dilakukan penelusuran serta melakukan deteksi terhadap lingkungan permasalahan. Nanti tentu untuk mengetahui beberapa hal yang ada seperti adanya kesenjangan antara kenyataan dengan hal yang ingin dicapai, adanya halangan dalam mencapai tujuan, serta adanya perbedaan sudut pandang. Kemudian dari situ kita masuk ke tahap desain. Dalam tahap desain nantinya dilakukan perancangan solusi terhadap masalah, dilakukan pengembangan dan pengkajian alternatif solusi atau tindakan yang dapat kita ambil. Lalu di tahap choice nanti kita memilih beberapa alternatif keputusan. Nanti tentu beberapa alternatif ini yang kita ambil akan membantu dan membuat lebih berpikir panjang terhadap keputusan yang akan organisasi ambil nantinya. Jadi nanti di situ dari sekian alternatif pilihan kita memilih mana yang terbaik. Dan tahapan yang terakhir adalah implementasi. Keputusan yang sudah dipilih tadi itu dilaksanakan
diterapkan, nanti dilihat apakah progresnya bagus atau malah lebih buruk.